Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Masih semangat Bapak Ibu? Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan komunitas belajar kita. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin memperkenalkan tentang 2 jurus BK dari 7 jurus yang kami pelajari waktu BIMTEK kemarin, yaitu jaga konsistensi dan jalin koneksi. Saya merasa bahwa 2 jurus ini sangat harus dimiliki oleh kita semua, terlebih tugas sebagai guru wali, guru BK, apalagi sebagai guru mata pelajaran. Bapak Ibu guru hebat, pada siang hari ini kita menghadapi namanya siswa SMA. Bapak Ibu, siswa SMA ini memiliki pemikiran yang kritis, kadang penuh energi, kadang susah ditebak, dan kadang juga bikin naik tensi. Karena keadaan inilah yang membuat kita harus memiliki figur guru yang dekat dengan siswa, yang menyentuh hati mereka. Bapak Ibu guru hebat, guru yang memiliki koneksi dengan murid itu membuat murid merasa aman, nyaman, dan dekat dengan mereka. Guru tanpa koneksi sama halnya dengan punya WA tapi tidak membalas pesan. Ada pesannya Bapak Ibu, tapi tidak sampai di hati murid. Dan guru tanpa konsistensi sama halnya dengan handphone, dengan sinyal yang naik turun, kadang cepat, kadang lambat, kadang hilang. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada jurus yang pertama, yaitu jaga konsistensi. Kita mengawali kegiatan hari ini dengan ice breaking. Ada 2 pertanyaan yang sangat mendasar yang Bapak Ibu boleh menjawab. 1 hal di sekolah yang sering dilakukan karena terpaksa, dan 1 hal di sekolah yang sering dilakukan karena sadar manfaatnya. Saya contohkan Bapak Ibu. Untuk 1 hal di sekolah yang sering dilakukan karena terpaksa, contoh real nyata sekarang adalah mengikuti kombel pada siang hari ini. Mungkin Bapak Ibu mengikuti kombel karena terpaksa, karena takut dapat panggilan dari kepala sekolah, dipanggil diskusi hari Senin, sehingga boleh hadir di tempat ini untuk mengikuti kombel secara bersama-sama. Lalu, 1 hal di sekolah yang sering dilakukan karena sadar manfaatnya, yang paling senang dilakukan oleh Bapak Ibu guru adalah minum kopi. Karena kenapa? Bisa menghilangkan kantuk, apalagi di siang hari. Boleh Bapak Ibu? Silakan menjawab 2 pertanyaan yang ada di tayangan slide ini, yaitu 1 hal di sekolah yang sering dilakukan secara terpaksa, dan 1 hal di sekolah yang sering dilakukan karena sadar manfaatnya. Saya kasih waktu 2 menit Bapak Ibu, nanti saya akan tunjuk secara random. Silakan berpikir Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, waktunya habis. Saya akan menunjuk Ibu Yucinta, mungkin boleh menyampaikan pendapat. Kasih putar dong kalau orang guru. Hal yang dilakukan secara terpaksa. Kalau begini kan kemarin saya makin berpikir, salah satu bukan juga terpaksa, cuma kadang dilakukan karena susah, ya, bukan terpaksa, itu apel, jadi bukan karena terpaksa melakukan, tetapi sulit, ya, sulit. Kemudian yang kedua, hal yang dilakukan karena sadar manfaat, itu tentang kebersihan di kelas di ruang guru, karena sadar ketika melihat itu lingkungan bersih, hati senang, boleh belajar dengan baik, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Yucinta. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu ke pasangan.
Tidak ada. Tidak ada. Silakan Bapak Ibu bagi pasangan yang tidak ada pasangan mencari pasangannya. Video bersebola. Ayo deh tari. Paling tunggu. Sudah. Oke, sudah semua? Sudah. Ada. Oke. Kita akan bermain dalam dua situasi. Ada yang bertindak sebagai si A dan ada yang bertindak sebagai si B. Oh, aku tahu. Untuk situasi pertama, si A bertugas mengepalkan tangannya dan si B bertugas untuk membuka kepalan tangan si A dengan paksaan. Boleh Bapak Ibu? Boleh, mari kali. Oke, silakan Bapak Ibu. Mau ngapain? Ayo kali yang buka. Ayo. Silakan. Si A mengepalkan tangan, si B berusaha membuka kepalan tangan si A dengan paksaan. Mulai. Kali pertama kali. Pas susah Ibu. Kali tidak mau buka. Jadi bantuan kan kalau bantuan. Susah. Bisa enggak? Itu baru kali. Enggak jadi. Kamu tak buka itu. Ada yang terbuka Bapak Ibu? Nyanda. Ananda. Nyanda. Ada Ibu Eliana. Oke, situasi yang kedua kita balik. Si B yang mengepalkan tangan, si A membuka kepalan tangan si B tanpa paksaan. Boleh dengan rayuan, kata-kata. Silakan. Tak mau buka. Nyanda mau buka. Udah paksa. Ayu cantik. Tembak-tembak gila. Ayo, awas dendoi. Lipul. Alas dendoi boleh kau. Alas dendoi. Lipul. Oke, sudah. Ada yang terbuka? Nyanda. Ada? Nyanda. Pak Gun terbuka Pak Gun. Oke. Yang pertama terbuka tidak? Nah, berarti yang kedua Pak. Yang kedua Iya. terima kasih kesempatan. Ini ada rayu dendoi ini. Ada DP alas. Iya, tadi mudah terbuka sebab Pak I menawarkan sesuatu yang membuat saya terpaksa membuka. Apa dang? Baik, jadi tangannya Pak Gun terbuka karena ada bujuk rayu dari Pak Ib. Tadi di situasi pertama, Ibu Eliana boleh diceritakan Bu bagaimana strategi bisa buka kepala tangannya? Ya, jadi teman-teman, tadi ketika Ibu Sumarni mengepalkan tangan dan saya disuruh untuk membuka, saya hanya memegang HP dan saya minta tolong Ibu Sumarni, boleh pegang HP? Iya, seperti itu. Baik, tepuk tangan dulu. Kita semua Bapak Ibu guru. Ya, saya ingin bertanya Bapak Ibu, lebih mudah mana membuka kepalan tangan dengan paksaan atau dengan kata-kata tadi Bapak Ibu? Kata-kata. Apa yang menyebabkan keduanya berbeda? Padahal sama-sama tujuannya adalah membuka kepalan tangan. Silakan Ibu. Karena kalau kata-kata sewa nggak sih? Terima kasih atas kesempatan. Tadi ada dua cara yang membuka tangan, yaitu dengan paksaan dan kedua dengan kata-kata. Diadakan dengan kita sebagai guru wali, ya, dengan anak-anak. Ya, saya boleh ambilnya situasi di sini bahwa kita sebagai guru wali kita akan lebih mudah, ya, membuat anak itu lebih berkembang karya yang bagus dengan pendekatan daripada kita membuat anak itu dengan satu paksaan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Cina. Tepuk tangan
Baik Bapak Ibu, pada saat kita membuka kepala tangan dengan paksaan, ada tekanan untuk mempertahankan kepala tangan ini agar tidak dibuka oleh orang lain. Benar. Karena dipaksa, semakin dipaksa, kita akan semakin melawan. Benar. Lalu tadi membuka kepala tangan dengan kata-kata itu membutuhkan strategi khusus Bapak Ibu. Ini adalah kesadaran versus paksaan. Pada saat mengepalkan tangan, di sini ada kebutuhan dasar manusia yang ingin dihargai, otonomi atau kemerdekaannya. Kenapa kita tidak suka dipaksa dan diperintah? Karena pada saat dipaksa dan diperintah, otonomi dan kemerdekaan kita diusik. Kebutuhan akan kebebasan kita itu merasa diusik. Sehingga kita harus mempertahankan kepala tangan tadi seperti games tadi. Berikutnya, semakin kita dipaksa akan muncul radar anti persuasi sehingga menghasilkan reaktansi atau reaksi resistensi. Perintah akan diabaikan dan larangan jadi rekomendasi. Sama halnya dengan yang di slide, yaitu hati-hati jangan lihat kiri. Semakin penasaran kita ada apa di bagian kiri tersebut. Oke, next. Lalu contoh reaktansi ini mungkin sudah pernah ada yang melihat video bintang Emon? Pernah. Ya, ini video bintang Emon di sini dia disuruh sholat oleh mamanya. Padahal bintang Emon sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat. Tetapi begitu dia keluar dan mamanya memerintah, Emon sholat, dia tidak jadi sholat, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu punya pengalaman yang serupa? Yang semakin disuruh, Bapak Ibu semakin tidak mau melakukannya. Karena bukan dasar dari keinginan hati, tapi dari paksaan dari luar. Ada Bapak Ibu yang ingin berbagi cerita yang melakukannya karena terpaksa, tidak karena kesungguhan hati? Ada? Ibu Dinda? Tidak pernah terpaksa Ibu Dinda? Bagus Ibu Dinda. Baik Bapak Ibu, di sini ada 10 tombol ajaib. 10 tombol ajaib ini adalah tombol motivasi internal dari dalam diri siswa. Ada tentang kesenangan, ada tentang makna, keyakinan, tantangan, manfaat, kebutuhan, tujuan, kebanggaan, minat, dan keingintahuan. Jika Bapak Ibu menyentuh 10 tombol ajaib ini dengan senang hati, siswa tidak akan dipaksa lagi, tetapi mereka akan sadar melakukannya sendiri. Contohnya Bapak Ibu, kesenangan. Bagaimana menerapkan kesenangan di dalam kelas? Bapak Ibu membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, membuat mereka menjadi senang, mungkin dengan memanfaatkan digitalisasi, yaitu kuisis, Kahoot, atau dan lain sebagainya. Karena salah satu tombol ajaib yang diinginkan murid adalah tentang kesenangan, membuat mereka merasa senang. Boleh dipahami ini Bapak Ibu? Boleh. Oke, next. Nah, bagaimana kebiasaan itu terbentuk? Kebiasaan terbentuk ini ada 4 alurnya Bapak Ibu. Yang pertama ada cue, yang kedua craving, yang ketiga reward, dan yang keempat response. Yang pertama adalah cue, petunjuk. Jadi membuat kebiasaan itu menjadi jelas. Kebiasaan apa yang Bapak Ibu inginkan. Lalu yang kedua adalah craving, membuat kebiasaan itu menarik. Yang ketiga adalah reward, membuat kebiasaan itu memuaskan. Dan yang terakhir adalah response, yaitu membuat kebiasaan itu mudah dilakukan. Sama halnya dengan program literasi numerasi yang dilakukan oleh sekolah sekarang. Q-nya adalah membuat kebiasaan itu jelas. Kebiasaan apa yang dibuat Bapak Ibu? Bangun tidur. Jadi dia masuk di program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, bangun tidur. Q-nya sudah jelas, membuat kebiasaan. Lalu yang kedua, gairah atau craving, membuat kebiasaan itu menarik. Bagaimana membuat kebiasaan itu menarik Bapak Ibu? Jadi
tadi kalau untuk literasi numerasi bekerja sama dengan guru wali kelas untuk memperdayakan kehadiran digitalisasi. Jadi kita membuat form di mana form itu terbuka pada pukul 5.45 sampai jam 7. Setelah lewat jam 7, formnya akan mengeluarkan kata-kata seperti ini, Bapak Ibu. Maaf, hari ini Anda datang terlambat, besok datang lebih pagi ya. Jadi formnya itu memberikan motivasi untuk siswa supaya bisa bangun lebih pagi lagi. Lalu yang ketiga adalah reward. Reward ini yang menunjukkan Bapak Ibu, karena kita akan merekap dulu kehadiran siswa, lalu memberikan reward kepada siswa teladan yang paling cepat bangun pagi. Jadi akan dipilih siswa teladan yang paling cepat bangun pagi, lalu kemudian kelas mana yang paling banyak siswanya datang pagi. Lalu yang terakhir adalah respons atau tindakan. Buat kebiasaan itu mudah dilakukan. Bapak Ibu, tidak ada orang yang ahli di bidangnya, tapi mereka belajar dari hal-hal kecil dan mereka konsisten melakukannya sehingga mereka bisa menjadi ahli di bidang tersebut. Oke, Bapak Ibu, kasus yang sering kita temui di kelas adalah murid datang terlambat, murid tidak membuat tugas, dan murid bermain handphone. Saya ingin mengajak Ibu, silahkan pilih kelompok, boleh satu kelompok 3 orang atau satu kelompok 4 orang, untuk kita akan membuat alur kebiasaan terbentuk ini, mulai dari petunjuk sampai pada tindakan. Jadi silakan Bapak Ibu memilih 3 kasus yang tadi, yaitu datang terlambat, malas mengerjakan tugas, dan terakhir adalah bermain handphone di kelas. Silakan Bapak Ibu memilih temannya 3 orang. Nanti saya akan silakan kelompoknya untuk presentasi di depan, cuma 2 menit saja Bapak Ibu. Alur apa, Q-nya bagaimana, grafiknya bagaimana, rewardnya bagaimana, responsnya bagaimana. Silakan Bapak Ibu 2 menit. Tambah 1 orang, pas ini 3. Boleh 3, boleh 4. Kalau sudah 5 kan tidak apa-apa Bapak Ibu. Silakan dipilih kasusnya Bapak Ibu. Malas datang terlambat, lalu bermain handphone dan tidak mengerjakan tugas. Ibu Rusni, Ibu Yucinta, dan Ibu Olga, kasus apa Bu? Main HP. Oke, siswa bermain handphone saja ya. Saat pelajaran langsung. Bapak, kasusnya apa Pak ini? Main handphone. Oke. Ada? Kalau untuk bermain handphone sudah cukup 2 ya Bapak Ibu. Jadi pilih datang terlambat. Oke. Ibu Bila, Ibu Tirsa, dan Ibu Ewi. Datang terlambat, lalu bermain handphone, tidak mengerjakan tugas. Buat alur seperti yang ini Bapak Ibu. Ada Q-nya, ada craving, ada reward dan responsnya. Bu Tirsa, siswa datang terlambat. Oke, baik. Pak di sini Ibu. Siswa malas membuat tes. Oke, baik Bapak Ibu, waktu 2 menit. Jadi tadi Bapak Ibu setelah memutuskan kasusnya, silahkan dipilih alurnya. Ada 4 alur. Yang pertama adalah Q, menentukan kebiasaan itu jelas. Kebiasaan apa yang ingin dibangun? Misalnya tadi datang terlambat, berarti kebiasaan yang ingin dibangun adalah datang tepat waktu. Lalu yang tadi malas mengerjakan tugas, berarti kebiasaan yang dibangun adalah tepat waktu mengumpulkan tugas. Dan tadi
bermain handphone berarti fokus pada saat belajar. Lalu Bapak Ibu kemudian membuat kebiasaan itu menarik. Kira-kira perlu effort apa supaya mereka itu bisa datang pagi, bisa tepat waktu membuat tugas, dan bisa fokus pada saat belajar. Sampai kepada tindakannya Bapak Ibu. Ya Pak. Membentuk kebiasaan yang negatif atau positif? Kebiasaan positif Pak, karena kita akan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Reward Bapak Ibu tidak hanya berupa materi, tetapi mungkin quality time, perhatian itu bisa jadi reward. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kami mengambil kasus tentang tugas siswa. Pengalaman saya, karena anak-anak itu kebanyakan tugas kadang-kala mereka tidak buat. Jadi saya dalam part ini saya menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi di Quizzes itu anak-anak itu bisa ada petunjuk, gairah dan ganjaran dan respon. Itu saya berikan contohnya tugas dibuat jam 3. Jam 3 selesai sekiranya 2 jam. Dan dalam menggunakan aplikasi itu anak-anak juga bergairah karena mereka sambil ada join KA dan senang hati, baru di situ ada langsung reward. Dalam reward itu saya langsung memberikan motivasi kepada siswa dengan kadang-kala itu saya berikan nilai, kadang-kala itu saya lakukan pendekatan lewat quality time, itu face to face. Jika itu ada siswa yang mungkin berkendala, baru respon dari anak-anak itu adalah tindakannya di mana anak-anak lebih semangat untuk membuat tugas itu, karena mereka sudah menggunakan aplikasi dan lebih lagi menggembirakan dalam aplikasi dalam tersebut. Responnya itu dalam semakin negatif. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu Firta. Ada lagi kelompok yang sudah, Bapak Ibu? Silakan Pak. Iya, terima kasih kesempatan ini berbagi pengalaman. Iya, jadi menurut pengalaman saya ketika saya memberikan tugas kepada siswa, memang sebagian besar banyak yang tidak mengerjakan. Sebenarnya tugas itu sangat gampang. Cuman saya melihat di sini memang masih kurangnya minat siswa untuk mengerjakan tugas, walaupun tugas itu sedemikian rupa berhasil. Mau dia bentuk bisnis, mau bentuk apapun, kalau memang minat siswa tidak ada minat, tidak akan bikin. Mau 1 soal, 10 soal, 5 soal, selalu bikinnya bikin. Kadang-kadang nanti di sekolah baru memecahkan ruang. Jadi kita saya pernah coba cara untuk menyerahkan semuanya itu kepada siswa. Kembali siswa, mau kalian bagaimana, tapi tidak keluar dari materi. Jadi ketika kebiasaan saya suruh siswa untuk buat tugas, misalnya buat di dalam kelas, saya coba keluar. Kemudian buatlah pertanyaan-pertanyaan sesuai apa yang kalian mau dan jawablah sendiri. Nah, saya merasa ada beberapa siswa yang kadang-kala ketika saya berikan tugas, mungkin mereka itu kurang mengerti atau bagaimana, tapi memang banyak sekali yang kurang minat. Nah, kemudian gairah siswa ini yang memang saya sudah coba
paling mantap itu kalau bagi saya belum tentu dengan guru-guru lain, saya kembalikan ke siswa dengan tidak terlepas dari materi. Dan memang saya pikir tugas pun yang saya kasih dan mereka buat sendiri sama saja. Dan itu sudah menjadi kebiasaan dan memang semua karena menjadi perhatian itu handphone. Kalau memang handphone terus beraktivitas di dalam kelas, dalam pembelajaran sangat berpengaruh pada minat siswa untuk mengerjakan tugas. Kecuali memang tugas itu harus dikerjakan melalui gadget. Dan saya selama pembelajaran tidak pernah memberikan ganjaran yang memang ini kepada siswa, tapi saya memberikan kuis dan memberikan reward. Memberikan reward tidak harus berupa nilai, tapi juga dengan memuji mereka. Dan kadang-kala ya kalau ada berkat cuma traktiran sedikit supaya orang nyaman. Dan terus terang boleh banyak siswa juga yang merindukan dan seperti itu. Dan untuk kebiasaan itu terus saya lakukan dan ada perubahan. Dan saya kalau sebelum saya berikan tugas, siswa sudah lebih dulu menyampaikan bahwa Pak Guru, orang juga yang bikin DP soal untuk menjawab sendiri. Silakan, yang penting sesuai dengan pokok bahasa. Itu dulu pengalaman saya, mungkin ada beberapa pengalaman yang mengenai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Renaldi. Tadi memberikan kebebasan kepada siswa tetapi masih dikontrol oleh gurunya dan tidak keluar dari materi pelajaran yang diberikan. Oke, ya silakan Ibu Rosni. Terima kasih atas kesempatan. Kita langsung saja. Kalau kita berbicara tentang HP ini, sedang jangankan siswa, sedang guru pun susah sekali mau lepas ini. Beberapa kali saya tanyakan kemarin kepada anak-anak, mana yang mau pilih, tak tinggal HP atau tak tinggal beli jajan? Dalam dia tuh tak tinggal beli jajan, itu yang penting HP lah tak tinggal. Kemudian kalau kita berbicara tentang kebiasaan anak-anak kita yang materi ini yang telah disampaikan oleh guru, misalnya kalau saya di kelas, saya berikan soal misalnya. Saya berikan soal, kemudian saya bilang lihat di internet atau di Google ada jawaban. Itu mendorong anak atau anak-anak itu bergairah untuk melihat jawaban di situ, kemudian untuk agar anak-anak itu tidak melihat hal-hal yang tidak diinginkan di HP, supaya orang lebih konsentrasi begitu nah. Yang itu biasanya juga kalau orang menjelaskan begitu kan tidak lepas refleks orang di HP ini tetap orang membuka kuliah begitu. Jadi kalau saya lebih banyak setelah memberikan materi hanya berapa menit, kemudian saya berikan soal, kemudian lihat jawaban di internet, kemudian orang mau periksa sama-sama ulang. Kalau di periode itu kalau misalnya jawabannya benar semua, kan ada kalanya juga kan orang sudah cepat, orang tua singkat-singkat kan lebih jawaban. Jadi kalau misalnya ini saya berikan ujian atau nilainya pasti yang lebih tinggi dari siswa-siswa yang lain. Kalau responsif selama ini bagus, kalau menurut saya tindakan yang saya sudah kerjakan ini menurut saya sudah bagus setelah saya evaluasi. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ibu Rusni. Tapi ingat Ibu, untuk siswa mungkin untuk mencari jawaban dari tugas-tugas yang kita berikan Bapak Ibu, siswa dengan begitu mudahnya bisa menemukan. Hanya tanya ke Google, ChatGPT, Gemini AI atau apapun itu. Tapi saya berharap Bapak Ibu setelah mereka mencari jawaban, buat mereka lebih tertantang atau mungkin sebab presentasi di depan supaya masih ada yang tersimpan dari hasil yang dia cari dari internet itu. Baik Bapak Ibu, di sini kita sudah belajar bahwa kebiasaan itu dibentuk tidak harus dengan paksaan, tetapi dengan konsistensi hal-hal
Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru bukan hanya menjadi motivator untuk siswa, tetapi harus juga bisa menjadi inspirator yang bisa menyalakan api di dalam diri siswa dengan menekan tombol-tombol ajaib tadi, yang 10 tombol ajaib. Sama dengan yang dikatakan oleh Ibu Ica tadi, dengan bangun pagi ada kesenangan dan kepuasan diri yang didapatkan oleh siswa. Artinya dengan begitu kita sudah menekan tombol joy atau kesenangan, Bapak Ibu. Hari jadi guru yang menyalakan api di dalam diri siswa, menjadi guru yang dijalankan siswa. Guru adalah sahabat siswa. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.